lebih bervarian. Jadi ini pembacaan fakta di lapangan. Di samping Nanda semua akan belajar secara teoritik tentang tema-tema yang terkait dengan manajemen madrasah itu sendiri. Jadi mata kuliah ini akan mengarahkan ke kita bagaimana kita sebagai calon leader, pemimpin di madrasah ke depan, maka apa saja yang mesti kita ketahui yang terkait dengan madrasah itu. Jadi dengan pembagian tema-tema yang ada di RPS itu, kemudian dibagikan, didistribusikan ke tiap kelompok, dan itulah yang menjadi lokus kita masing-masing anggota kelompok untuk mengembangkan bagaimana kajian teoritiknya dan kajian empiriknya, lalu kita elaborasikan analisis untuk menyusun satu kesimpulan dan diverifikasi secara berkelanjutan. Jadi misalnya saya coba share ini. Untuk kegiatan kita kelompok 1 ke depan, yakni analisis SWOT dan visi misi tujuan sasaran madrasah. Jadi tentu di dalam mengerjakan tugas ini kita akan membaca teori-teori pendukungnya dari berbagai referensi, berbagai literatur regulasi, atau dari berbagai hasil riset sebelumnya yang kita bisa dapatkan di jurnal-jurnal online. Jadi kita membaca teori-teori tentang analisis SWOT dan bagaimana analisis SWOT ini dikelola dengan baik, lalu melahirkan rekomendasi di dalam menyusun visi misi tujuan sasaran madrasah. Jadi kelompok 1 nantinya akan belajar ya dengan baik dan akan mengetahui apa itu analisis SWOT-nya. Dan ternyata di dalam menyusun visi misi tujuan sasaran madrasah itu memiliki prosedur tertentu. Jadi kita baca regulasinya, teorinya, kemudian kita coba komparasikan dengan sekolah atau madrasah yang kita tempati melakukan penelitian. Dan yakinlah Anda semua bahwa banyak madrasah yang belum terlalu memikirkan tentang pendekatan ini, analisis SWOT. Ya, mungkin karena melihat madrasah yang dikelolanya itu sudah berjalan dengan normal, stabil, sehingga tidak perlu lagi dilakukan analisis SWOT. Ada juga yang memang tidak memahami, mengetahui tentang pentingnya analisis SWOT itu, sehingga visi misi tujuan dan sasaran pun ini juga hanya sekedar lip service ya, yang terdokumentasikan di dalam sebuah dokumen tanpa menjadi sebuah inspirasi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah itu. Nah, secara teknis metodologi, tentu Nanda yang punya tugas ini akan menyusun tentang latar belakang masalahnya, lalu rumusan masalahnya, ada kajian teori, kemudian ada kajian empirik. Jadi
kajian teori itu ya yang terkait dengan apa itu analisis SWOT, kemudian apa itu tujuan, apa visi madrasah, misi madrasah, tujuan madrasah dan apa namanya sasaran madrasah. Itu secara teori. Nanti di kajian empiriknya baru kita melihat tentang analisis SWOT yang diterapkan di sekolah atau di madrasah. Ya. Jadi seperti apa di madrasah itu melakukan analisis SWOT dan kemudian bagaimana orang di madrasah itu pimpinannya misalnya menyusun visi, misi, tujuan dan sasarannya. Jadi itu ada combine. Jadi ada kajian teoritiknya, ada kajian empiriknya, baru ada pembahasan. Jadi pembahasan itu merupakan sebab yang mana menganalisis antara teori dengan fakta. Jadi teori dan fakta itulah kita analisis di wilayah sebab pembahasan. Nanti di situ akan ditemukan tentang apa yang menjadi novelty dalam sebuah penelitian. Nah, novelty ini adalah kebaruan sekaligus sebagai kontribusi yang dapat disumbangkan kepada misalnya sisi keilmuan MPI dan yang juga dapat disumbangkan kepada pihak lain agar dapat melakukan analisis SWOT secara efektif dan efisien sehingga dapat berkontribusi di dalam menyusun visi misi tujuan dan sasaran madrasah. Jadi itu Ananda semua ya tentu kalian saya yakin kalian bisa melakukan hal itu karena ini adalah kalian mempersiapkan diri sebagai leaders di masa depan. Jadi salah satu tugas utama dari seorang leaders di madrasah, di sekolah, di pesantren atau di perguruan tinggi adalah kemampuan di dalam menganalisis SWOT lembaga yang dipimpinnya. Kemudian dari situ akan merekomendasikan atau akan keluar rekomendasi tentang bagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga pendidikan tersebut. Jadi begitu ya. Di MPI, prodi MPI juga dilakukan seperti itu. Jadi sebelum ada visi misi tujuan dan sasaran itu, kita akan mencoba melakukan analisis SWOT apa. Jadi SWOT itu kan strength, kemudian weakness, ada opportunity, dan ada threat. Jadi yang pertama itu strength itu adalah kekuatan. Apa yang dimiliki oleh apa ya oleh MPI ya, prodi MPI. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi kekuatan ini dalam arti secara internal ya. Jadi apa kelebihan-kelebihan yang ada di MPI itu ya. Jadi misalnya kelebihannya adalah bagian dari institusi GAIGEN yang sudah punya nama di masyarakat, kemudian memiliki tata kelola manajerial administrasi yang berbasis digital, adanya Sispo misalnya, termasuk Edlink yang kita gunakan, lalu yang lain sumber daya manusia yang mumpuni, berkualitas, apalagi berada apa ya sarana dan prasarana yang mendukung dan tentu kita di sini akan mencari kelebihan-kelebihan secara internal. Jadi apa yang diandalkan MPI itu dalam melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembelajaran, maka itulah yang kita identifikasi. Kemudian weakness ya, kelemahan.
Jadi apa kelemahannya MPI? Jadi kelemahan MPI misalnya eh, ketercukupan dosen ya. Jadi dosennya masih kurang gitu ya sesungguhnya. Tentu di sini melihat ada keseimbangan antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang ada di MPI. Lalu perpustakaan ya, kelemahannya itu perpustakaan ya karena jauh ya, perpustakaannya. Kemudian apalagi ya kira-kira uh, tidak ada lab tersendiri untuk kegiatan misalnya mikrolidi untuk laboratorium IPA komputer bahasa itu hanya sifatnya laboratorium sentral sehingga kita susah untuk berkreasi di dalam menjadwal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lab itu. Jadi banyak hal yang bisa kita identifikasi sebagai bagian dari kelemahan. Lalu apa itu opportunity ya? Opportunity itu peluang. Kira-kira peluangnya ke depan MPI seperti apa ya? Jadi ya MPI membaca bahwa ke depan itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan formal akan hilang gitu ya. Jadi pekerjaan formal akan hilang dan akan tergantikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang baru yang sesuai dengan dunia digital. Nah, itu ya. Kayak kemarin ya pekerjaan yang formal itu jadi hilang, misalnya apa ya kegiatan yang ada di pos, ya, surat menyurat, kemudian tergantikan oleh paperless ya secara online. Misalnya di jalan tol ya hilang juga di jalan tol itu yang menjaga karena digantikan oleh chip kartu tol misalnya. Jadi itu semua ya akan hilang. Berbagai jenis pekerjaan formal ke depan akan hilang digantikan oleh mesin atau robot dan seterusnya. Akan tetapi akan tercipta pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi ya termasuk MPI membaca hal itu bahwa kita akan berkreasi mencari peluang-peluang hidup tanpa bergantung atau mengandalkan dengan pekerjaan formal yang ada sekarang yang kedepannya bisa menghilang karena akibat dari transformasi teknologi digital itu. Nah, itu peluang-peluang seperti ya harus belajar komputer, pengembangan website, apa kemarin itu mikrotik, kemudian belajar tentang big data dan AI, belajar tentang sistem informasi manajemen pendidikan, itu kaitannya dengan digital ya. Jadi itu dimasukkan itu supaya dipelajari, karena itu nanti akan berkreasi atau punya korelasi yang tinggi di masa depan. Lalu apa threat-nya ya? Threat ini ancaman. Kira-kira apa ancamannya NP ke depan? Ancamannya itu semakin banyak saingan ya, dalam urusan profesi. Eh, Apalagi ya, mungkin ya pekerjaan tadi itu yang tadinya sektor formal sudah mapan, tiba-tiba hilang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Jadi sini menuntut kreativitas. Jadi itu menimbang ya kita timbang-timbang misalnya tadi peluang kelebihan kekurangan lalu ada peluang ada ancaman. Nah inilah misalnya nanti hasil analisis SWOT ini misalnya kita mengurangi kelemahan dengan meningkatkan kelebihan, mengurangi ancaman dengan memperkuat peluang. Nah, jadi itu salah satu analisis SWOT-nya begitu. Nantilah dari hasil akhirnya itu akan memberikan rekomendasi. Bagaimana seharusnya MPI itu dibawa ke depan? Apa yang dia miliki? Karena dalam menyusun visi itu kan ada syarat-syaratnya yang rasional, realistis, uh, visioner, ya macam-macam. Jadi itu
akan menjadi rekomendasi di dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti Nanda yang kelompok satu ini menyusun baik tentang rumusan masalahnya. Ya. Jadi seperti apa itu rumusan masalah? Kalau misalnya kita mengacu ke latar belakang masalah, ya. Jadi latar belakang masalah itu punya kata kunci ya Nanda semua. Jadi bukan hanya sekedar menulis tentang apa itu tema yang kita bahas, tapi itu punya kata kunci di dalam yang harus dimasukkan sehingga betul-betul masalah yang kita mau teliti nantinya itu urgen, menjadi sangat penting dan relevan. Nah, bagaimana melihat tema ini menjadi sesuatu yang punya masalah di dalam dan sangat penting dilakukan penelitian. Di situ yang kita mau urai di latar belakang. Jadi sistematikanya itu ada uh, landasan yuridisnya. Yuridisnya itu misalnya regulasi ya dari peraturan perundang-undangan itu menjadi sesuatu yang ideal, cita-cita awal. Nah, satu bentuk harapan. Jadi harapan itu kan, cita-cita itu kan poros kita atau referensi kita untuk menuju ke sana. Jadi undang-undang itu bagian dari itu. Sesuatu yang berada di level yang ideal, yang sifatnya cita-cita. Sama halnya dengan landasan normatifnya. Ya. Landasan normatifnya itu apakah itu ayat atau hadis yang terkait. Jadi itu dua dimensi yang menjadi referensi kita, yang menjadi orientasi kita untuk melakukan kajian-kajian yang berdasarkan tugas kita sesungguhnya. Jadi setelah ada landasan yuridisnya, kemudian normatifnya, baru di bawahnya ada pandangan pakar. Jadi kita bisa ambil di buku ya. Pandangan pakar tentang apa itu analisis SWOT atau analisis SWOT menurut Abu Dinata adalah sebagai berikut ya. Ikuti dari bukunya. Nah itu masih kontesnya ideal. Kemudian turun ada fenomena. Fenomena ini sesungguhnya adalah fakta tapi merupakan fakta yang ada di luar sana. Ya. Dan ciri-cirinya itu ada pada atau tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu fenomena. Fenomena tentang penerapan analisis SWOT, fenomena tentang penyusunan visi misi tujuan sasaran madrasah dan seterusnya. Itu bisa diambil di jurnal-jurnal, jurnal online. Dan sangat gampang ya semua untuk melacaknya, untuk mencari jurnal yang relevan. Kemudian setelah itu, ya makanya nanti mencari sekolah madrasah yang mudah dijangkau ya. Jadi karena nanti misalnya ya kalau ada di kampung, carilah madrasah yang sekitar kampungnya itu. Kita luangkan waktu di situ. Satu hari di sekolah sudah banyak data yang bisa. Jadi itu karena di situ ada namanya studi pendahuluan di latar belakang. Studi pendahuluan di lapangan itu ya apa bagaimana penyusunan atau misalnya bagaimana pemahaman siswa oleh pimpinan. Challenge ini berpikir balik. Nah, challenge dulu berpikir balik. Mas menyebar rai. Iya balik. Mimbarin ngamarin aja. 7.000 boleh itu 2,5 kok. Iya. Daripada mau ya itu. Buka buat tak challenge itu serian taluk dulu. Oh, kayak kemarinnya. Iya. Nah, begitu saudara. Masuk dalam lampunya. Masuk dalam lampunya. Salpikre pindah dari situ ya. Kau bisa pagi. Kau mau sampai 5. Wah, Enggak mana 3 balik itu. Mana uji-uji? Saya kasih keluar ya Salpikre ya. Dan ini mau jamaah tuh Salpikre. Saya kasih keluar Salpikre. Dr. Raja Malena.
Jadi itu ada studi pendahuluan. Kemudian dari studi pendahuluan ini kita akan melakukan pengamatan ya, observasi bagaimana tentang penerapan atau analisis SWOT di madrasah itu, apakah pimpinan atau guru-guru paham tentang analisis SWOT ini, bagaimana visi misi tujuan dan sasarannya. Jadi kita lakukan pengamatan yang sepintas lah di situ. Nah setelah itu baru di paparan terakhir di latar belakang itu adalah alasan tentang urgensi ya melakukan penelitian tentang analisis SWOT di madrasah. Apa pentingnya? Nah, disinilah sungguhnya Nanda semua di dalam latar belakang masalah itu ada perdebatan antara dasolen dan dasein. Apa itu dasolen? Dasolen itu adalah yang seharusnya. Jadi yang seharusnya itu sejatinya itu terjadi. Idealnya itu terjadi. Itulah yang ada di dalam ayat atau hadis, yang ada dalam peraturan, berdasarkan yang ada dalam buku-buku teori dari para pakar, itu adalah sesuatu yang ideal, yang seharusnya terjadi. Itu namanya dasolen ya. Kemudian dasair adalah yang terjadi di lapangan. Jadi yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Atau bahasa yang kerennya itu yang cita dan fakta, antara cita dan fakta. Nah, cita dan fakta ini kita mendapatkan keterangan fakta karena ada studi pendahuluan tadi melakukan pengamatan yang ada di sekolah. Jadi fakta ini tentu kita akan hubungkan dengan cita tadi itu. Apakah ada gap? Jadi gap itu artinya ada jarak jurang pemisah. Gap itu ya jaraknya. Nah, apakah ada jarak antara yang seharusnya dengan faktanya? Nah, jadi kalau ada jarak berarti ada masalah. Kalau tidak ada jarak berarti tidak ada masalah. Nah, itulah yang kita mau lihat itu sudah dipastikan ya. Setiap ada yang ideal itu sudah dipastikan ada tidak klop dengan fakta yang ada. Pasti ada jaraknya. Sehingga di dalamnya itu ada masalah. Nah, inilah masalah yang kita ungkapkan setelah melakukan analisis antara dasolen dengan dasein, lalu kita melihat di sini masalah utamanya itu, sehingga kita bahasakan bahwa hal ini sangat penting dilakukan penelitian di lapangan. Kayak itu ya apa namanya sistematikanya latar belakang masalah Anda semua dan bisa dipersempit atau dipersingkat ya, paling tidak 2-3 halaman ya untuk latar belakang itu. Kemudian rumusan masalah. Ini rumusan masalah ada juga teorinya ya Nanda semua. Jadi teorinya itu ada pendekatan filsafat ilmu dan ada juga yang pendekatan manajemen. Ya. Jadi dalam merumuskan masalah itu misalnya kita menggunakan pendekatan manajemen. Di manajemen itu kan kata kuncinya ada 3 ya dalam konteks operasionalnya. Jadi ada wilayah input, ada proses, dan ada output ya. Jadi itu kata kunci manajemen dalam konteks operasional. Input di sini ya tentu yang awal yang menjadi kontributor di dalam kegiatan manajemen. Jadi sesuatu yang ada di luar lalu dimasukkan ke dalam manajemen karena itu memiliki kontribusi di dalam kegiatan operasional manajemen. Itu input ya. Contohnya apa? Contohnya itu kegiatan perkuliahan di kampus
Inputnya apa? Inputnya adalah mahasiswa baru. Inputnya mahasiswa baru, inputnya apalagi budaya, inputnya ekonomi, inputnya teknologi, ya, inputnya hukum, regulasi, inputnya apalagi situasi sosial, budaya, macam-macam. Semuanya itu adalah input yang mempengaruhi atau yang berkontribusi dalam kegiatan perbudayaan di kampus. Itu input ya. Kemudian prosesnya adalah tentu di wilayah internal. Apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, itu prosesnya di dalamnya. Kemudian outputnya, luarannya. Setelah terjadi prosesnya, maka dipastikan ada luarannya. Bagaimana luarannya? Misalnya kalau ini pabrik kelapa ya, pabrik kelapa yang ada di pasar itu. Nah ini supaya pabriknya bisa berjalan, kira-kira apa inputnya yang dibutuhkan itu ya? Tentu ada mesinnya, ada BBM-nya, ada operatornya, ada kelapanya sendiri. Nah, setelah itu semua tersedia, lalu bagaimana prosesnya di dalam? Jadi prosesnya di dalam akan berjalan, eh, dipandu oleh operatornya, lalu yang menggiling adalah mesinnya, harus cocok dengan BBM-nya, dan seterusnya. Setelah itu semua dilakukan, baru apa luarannya. Jadi kalau kelapa di pabrik, apa outputnya luarannya itu. Apakah langsung dalam bentuk santan, ya macam-macam lah itu. Ada juga dalam bentuk minyak. Jadi input, proses, dan output ya. Nah itu muncul di benak kita terkait dengan judul kita ini, apa inputnya. Nah itu sekarang kan pertanyaan pertama itu sebagai pertanyaan pengantar untuk masuk di inti. Jadi misalnya bagaimana pemahaman, misalnya bagaimana pemahaman warga madrasah terhadap analisis SWOT dan visi misi tujuan sasaran. Ini kan pertanyaan yang mengantarkan masuk ke dalam pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan yang bersifat proses. Nah, jadi pertanyaan pertama pengantar ini pemantik, pertanyaan pemantik itu bagaimana pemahamannya pihak sekolah tentang analisis SWOT dan visi misi tujuan sasaran madrasah. Nah, kemudian masuk di pertanyaan kedua sebagai pertanyaan proses, bagaimana melaksanakan analisis SWOT yang dapat merekomendasikan penyusunan visi misi tujuan madrasah, sasaran madrasah di madrasah apa. Jadi itu prosesnya ya, menyusun analisis SWOT. Jadi sehingga hasil analisis SWOT ini memberikan rekomendasi dalam penyusunan visi misi tujuan sasaran. Jadi itu adalah pertanyaan proses. Itu bagian dari inti yang sesungguhnya kita akan baca di lapangan. Lalu pertanyaan ketiga adalah outputnya. Nah, kira-kira apa outputnya dari pertanyaan kedua? Kalau ini yang kedua kita ketahui, apa manfaatnya semua itu? Apa yang seharusnya terjadi ketika misalnya dilakukan analisis SWOT, kemudian melahirkan konsep visi misi tujuan dan sasaran, ini sesungguhnya untuk apa? Untuk apa? Jadi boleh jadi ya misalnya apa implikasi analisis SWOT dan konsep visi misi tujuan dan sasaran terhadap minat atau respon masyarakat. Jadi kita mau melihat sini misalnya respon masyarakat itu meningkat karena pihak sekolah dapat mewujudkan visi misi dan tujuan sasarannya.
Jadi kalau pihak madrasah tidak mampu mewujudkan visi misinya, maka ya masyarakat akan turun ya responnya. Atau kita cari yang lain. Ya. Bagaimana hubungannya dengan misalnya mutu pembelajaran, atau kita lebih spesifik lagi, bagaimana bentuk rekomendasi, ya, bagaimana bentuk rekomendasi analisis SWOT sebagai input di dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah. Itu pertanyaan kontributor ya. Jadi bagaimana bentuknya itu rekomendasi yang dapat dijadikan input dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, ini adalah konsep manajemen atau pendekatan manajemen yang diadaptasikan di dalam menyusun rumusan masalah. Hampir sama dengan konsep atau pendekatan di filsafat ilmu. Memang ya filsafat ilmu itu bersifat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Jadi ada pertanyaan ontologi, kemudian yang kedua pertanyaan epistemologi, yang ketiga pertanyaan aksiologi. Jadi pada prinsipnya itu sama ya. Modelnya tadi input, proses, dan outputnya. Oke, ketika selesai menyusun rumusan masalah, tentu ya nanti di sini ada penilaiannya juga, dan Nanda bisa minta bantuan ke AI, misalnya ChatGPT, Gemini, Konsensus, DeepSeek, itu bisa minta bantuan di sini. Tapi tidak selamanya benar. Paling tidak membuka atau merangsang pikiran kita, oh kayaknya ini menarik. Ya kadang muncul pertanyaan, kebanyakan salah, tapi biasa ada satu yang benar itu. Itu kalau kita minta bantuan ke AI, coba buatkan 3 rumusan masalah di judul ini. Itu hanya sekedar memantik ya, merangsang pikiran kita. Tapi jangan langsung sami'na wa ta'na di kebablasan. Oke, jadi kajian teorinya dalam makalahnya ini itu sesungguhnya menjawab rumusan masalah secara teori. Jadi rumusan masalah ini kan mau dijawab. Nah, pada subbab kajian teoritis itu yang mau dibahas adalah menjawab rumusan masalah secara teori. Itu maksudnya ya. Itu kajian teori. Kemudian setelah terjawab itu ya perlu ada nanda semua di subbab itu tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan biasanya itu kan ya, atau kita apa namanya satukan saja modelnya ya, karena dalam perkuliahan kita ini terbatas waktunya, jadi cukup saja satu model metode penelitian yang digunakan. Jadi misalnya jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus. Karena ini terbatas sekali waktu kita untuk melakukan riset di lapangan. Jadi itu di metode penelitiannya akan muncul jenis dan pendekatan penelitian. Jadi di situ ditulis jenis penelitian adalah kualitatif dan pendekatan studi kasus. Kalau mau cari pengertiannya secara teori ya tidak apa-apa dimasukkan secara teori, tapi juga dijelaskan secara operasional. Lalu waktu dan tempat penelitian. Kapan dilakukan penelitian dan di mana penelitian itu dilakukan. Nah, tentu di sini misalnya kalau di madrasah Iman 1 Parepare. Nah, setelah kita menunjuk bahwa penelitian ini dilakukan di Man 1 Parepare, kita mesti berikan alasan, argumen yang rasional. Kenapa di Man 1? Bukan di Man 2 gitu ya.
Jadi tentu alasannya di situ bersifat objektif dan rasional ya, akademik ya. Jadi yang belum tentu masalahnya di man satu sama dengan masalahnya di man dua. Sehingga kita memilih di man satu karena ada masalah di situ yang belum terpecahkan solusinya. Jadi itu kita berikan alasan. Lalu teknik pengumpulan data, ya tadi saya sampaikan kalau kualitatif itu ada observasi, kemudian ada wawancara, ada studi dokumen. Paling tidak itu tiga ya yang bisa digunakan. Kemudian teknik analisis data. Jadi teknik analisis data, ada analisis data eh, kualitatifnya, ada display, ada reduksi, ya. Reduksi, display, dan verifikasi ya. Jadi itu tiga tingkatan tahapan itu yang dilakukan dalam olah data atau analisis data kualitatif. Lalu ditambah lagi nanti analisis data studi kasus ya. Jadi studi kasus itu kan payungnya kualitatif. Jadi nanti di tahapan analisis data studi kasus itu baru benar-benar spesifik tahapan-tahapannya. Itu bisa didapatkan di Google. Penting ada kutipannya di situ ya. Lalu setelah metode penelitian masuk lagi di subbab selanjutnya adalah kajian atau hasil penelitian. Jadi hasil penelitian, tentu di sini di hasil penelitian adalah menjawab rumusan masalah secara empirik. Nah, itu ya. Jadi di hasil penelitian ini. Kalau tadi kajian teori itu adalah jawaban rumusan masalah secara teoritik. Kalau tiga di rumusan masalahnya, tiga juga kajian teorinya di kajian teori itu. Tiga ABC. Begitu juga di hasil penelitian juga tiga juga uh, subbab yang akan dicarikan jawabannya. Jadi rumusan masalah nomor satu akan menjadi yang pertama kita jawab di hasil penelitian. Nah, dari mana kita mendapatkan jawaban di rumusan masalah di bagian 4 itu, yakni hasil penelitian, tentu dengan fakta dan data di lapangan. Jadi nantinya misalnya pertanyaan nomor satu kira-kira indikator-indikator topik yang perlu kita dapatkan datanya di lapangan. Kita perlu buatkanlah itu 1, 2, 3 kita checklist yang akan mau ditanyakan ke informan atau yang kita mau carikan dokumennya di sekolah atau yang kita mau survei atau observasi di sekolah. Jadi itu tiga sumber data yang kita bisa kumpulkan untuk menjawab setiap rumusan masalah. Jadi ada wawancara, ada observasi, ada studi dokumen. Jadi itu yang menjadi tiga sumber data yang selalu kita kolaborasikan di dalam menjawab setiap rumusan masalah. Kemudian setelah hasil penelitian ada pembahasan. Jadi pembahasan di sini tentu akan mengcombine atau mempertemukan tentang rumusan masalah ini jawabannya aja, yakni jawaban teorinya dan jawaban empiriknya. Nah, itu ya. Jadi yang mau dibedah di sini adalah jawaban rumusan masalah baik secara teoritik maupun secara empirik. Nah, itu yang kita pertemukan itu di kajian teori. Oh ini secara teorinya, di hasil penelitian oh ini secara faktanya. Itulah yang kita pertemukan. Kita combine, kita sandingkan, kita perdebatkan di situ. Lalu nanti di hasil penelitian inilah kita uraikan itu hasil analisis kita tentang teori dan fakta itu. Misalnya apakah di sekolah ada kegiatan baru, teknik baru yang belum ada di dalam teorinya itu ya. Atau ada di teori tapi pihak sekolah belum terapkan. Nah, itu yang kita mau bahasakan di dalam pembahasan itu. Terakhir adalah
penutup kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah menjawab secara ringkas rumusan masalah. Jadi kalau 3 rumusan masalahnya, 3 juga di dalam hasil penelitian, dan 3 juga di kesimpulan. Jadi itu harus linear, konsisten. Jadi kalau di hasil penelitian itu adalah mengurai fakta lapangan dan yang ada dan terkait dengan rumusan masalah. Jadi mengurai itu. Jadi didatangkan semua bukti-bukti pendukung, baik melalui observasi, interview maupun studi dokumen. Nah, itu kita olah di dalam datanya itu di hasil penelitian. Nanti di kesimpulan itu baru kita simpulkan secara simpel, secara operasional kalimatnya, dan tentu mudah dipahami. Jadi itu konsistensinya. Kemudian yang bab yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi paling tidak daftar pustaka itu apa namanya 10 buku, 10 buku dan selebihnya adalah jurnal. Nah, paling tidak dalam sebuah karya ilmiah antara buku dan jurnal itu 50-50. 50% jurnal, 50% buku. Nah, kalau tadi bukunya yang kita tetapkan adalah 10, minimal 10, berarti ditambah lagi 10 jurnal, itu sudah 20. Jadi itu sudah lumayan ya, untuk referensi kita. Jadi baiklah, Anda semua mudah-mudahan memiliki sudah dibagi kelompoknya, sudah ada distribusi tugasnya, dan sudah terbayang tempat yang akan kita tempati meneliti nantinya. Dan tentunya ya, Anda selalu berdiskusi dengan teman-temannya yang lain, karena uh, ini adalah satu pekerjaan yang sifatnya uh, apa ya, sifatnya mendasar ya. Karena kalau hal ini bisa dilakukan, Anda semua sudah terbiasa melakukan pendekatan ini dalam menulis makalah, maka nantinya di dalam penyelesaian menulis skripsi itu menjadi sangat mudah. Jadi kita sudah paham tentang setiap subbab yang ada dalam skripsi, akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 bulan. Nah, karena kita sudah terbiasa bekerja, melahirkan karya ilmiah dengan pengadaptasian metodologi ilmiah. Jadi kita pelan-pelan membiasakan diri untuk menerapkan kaidah ilmiah, metode-metode ilmiah di dalam menyusun karya ilmiah kita. Nah, begitu juga dengan tema-tema yang lain ya, tentang analisis profil, lulusan madrasah, manajemen kurikulum, ya sampai di pertemuan 14 ini. Jadi nanti Nanda semua ya di pertemuan 15 itu kita akan mereview tentu makalahnya atau tugasnya direview kembali, dan kita akan coba untuk mempublish di jurnal ya, jurnal yang terkait, dalam hal ini jurnal manajemen. Jadi itu secara singkat saya sampaikan tentang teori-teori dalam metode riset. Ya, mudah-mudahan Anda semua sudah paham apa yang akan dilakukan di lapangan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Saya absen dulu ya. Nahdia, Hadir, Pak. Reski Darmawan, Hadir, Pak. Nur Anissa, Hadir, Pak. Fitria, Hadir, Pak. Muhammad Arif, Hadir, Pak. Muhammad Nurwan, Hadir, Pak. Rabia, Hadir, Pak. Rita, kemana Rita? Hadir, Pak. Sri Anjana, Hadir, Pak. Anggun Septia, Hadir, Pak. Debbie Andriani, Hadir, Pak. Gustina, Hadir, Pak. Nur Aziza, Hadir, Pak. Mirawati, Izin, Pak. Muhammad Arfan, ada keterangan? Risnawati, ada Risna? Jumriani, ada Jumriani? Nur Rahman, Nih, sampai Nawati, Pak. Keluar tadi Zoom. oh, Risnawati. Iya, Oke. Pak. Hampir alfa ya Risna. Jumriani enggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, sama Risna ya. Pak, jelek jaringan. Keluar tadi Zoom. Penting tidak bilang jelek dosennya ya. Penting jaringan yang dijadikan alasan, bukan dosennya ya. Nur Rahma. Hadir, Pak. Semangat sekali Nur Rahma ini. Terlalu khusyuk berpuasa ya. Bulan suci Ramadan. Pak. Berbahagia terus ini bulan suci. Mana Salfikri tadi? Carita tuh Alena ya. Taskia, Hadir, Pak. Baso Maulana. Hadir, Pak. Sehat ya Baso? Nurul Anissa. Hadir, Pak. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Marsha. Hadir, Pak. Iya. Alhamdulillah hari ini hadir dua-dua ya. Mangkir 3 orang. Jadi Nanda semua, kita amat memaklumi kondisi kita sekarang ini, khususnya di perkuliahan kita, karena itulah pertimbangan pimpinan menetapkan WFH, memberikan layanan secara online pada hari Jumat. Jadi itu semua perguruan tinggi di Indonesia itu menerapkan ya
terutama yang negeri. Gitu ya. Kalau swasta kan tidak terpengaruh ya di situ ya. Terutama yang negeri. Karena kondisi keuangan kita di negara ini lagi terganggu ya. Jadi itu supaya terjadi penghematan atau efisiensi anggaran. Baiklah, Nanda semua, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Insya Allah ikhtiar kita hari ini bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan marilah kita mengakhiri, menutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.